Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel EU Power tentunya. Oke teman-teman, untuk hari ini saya mau spill dan sharing untuk spek tank yang saya punya teman-teman. Nah mungkin dari teman-teman yang bertanya-tanya dari dulu, ini harganya berapa sih gitu ya. Oke, kita langsung saja untuk spek tank yang saya punya ini dan dapat harga berapa gitu ya. Oke, kita mulai dari tanknya ya teman-teman. Oke, untuk dari tank ya, panjangnya 2 meter, untuk lebarnya 70 cm dan tingginya juga 70 cm. Saya memakai kaca 12 mili ya, 12 mili biasa. Ini mereknya Asahi Mas ya, Asahi Mas full ya, 12 mili full. Untuk view-nya kaca Asahi Mas menurut saya lebih sedap ya, lebih sedap, lebih clear dibanding tank yang sebelumnya teman-teman. Untuk kaca Asahi Mas ini kacanya agak semu kebiruan ya, kalian bisa lihat di atas. Nah untuk spek yang tank saya punya ini gosok halus manual ya, bukan yang pabrik, tapi hasilnya memuaskan, halus ya, halus. Dan untuk pengelemannya memakai lem silikon downsill ya, downsill warna hitam dengan desain tabok ya, pemasangannya ini tabok atau jepit. Nah, mungkin di sini saya akan sharing untuk kelebihan dan kekurangannya, mungkin saya sharing di sini ya, teman-teman. Dulu sudah dijelaskan Om Daniel, mungkin di sini saya akan jelaskan lagi ya untuk tambahan ya. Setelah saya memakainya ya, saya punya ini ya, saya akan sharing untuk teman-teman di sini. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Dan untuk sabuk bagian atas itu lebarnya 10 cm ya teman-teman, keliling 10 cm untuk sabuk bagian atas ya, pakai kaca 12 mili. Nah untuk bagian sekatannya ada satu sekatan di bagian tengah ya, palang penahannya satu, kelilingnya sama ya 10 cm, full 10 cm sabuk atas. Kita lanjut ke sabuk bawah, untuk sabuk bawahnya itu pakai kaca 6 mili kayaknya teman-teman, 6 mili bening, cuma untuk pengelemannya itu dilem rata hitam ya, jadi sangat kokoh. Biasa untuk sabu kan di titik doang ya teman-teman, di titik 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 baru ditempel. Kalau ini diratain teman-teman, jadi kaca bening kelihatan seperti kaca, gelap ya, kaca hitam. Sebetulnya ini kaca bening teman-teman. Untuk kalian yang sudah lihat konten saya sebelumnya, di bagian sabuk itu hitam ya, itu kaca bening teman-teman, cuma pengelemannya diratain pakai, lem hitam full ya, untuk sabuknya itu lem-lemannya full. Nah, oke kita lanjut ke background mungkin ya teman-teman. Untuk background saya memakai hitam dop ya, untuk hitam dop. Nah untuk di Alin Aquarium ini memakai, spotlightnya ini full ya, spotlightnya full tanpa sambungan teman-teman. Jadi bawah nyampe atas itu full ya, bagian belakang, itu full tanpa sambungan. Jadi kalau kita beli yang murah-murah di online shop itu kan biasa 50 senti ya untuk ketinggiannya. Kalau ini dia beli 1 meter ya teman-teman, untuk tingginya 1 meter terus dipotong. Jadi full ya, view-nya jelas lebih enak dibanding yang sambungan. Pasti sambungannya kalau kena lampu itu akan kelihatan, kalau ini clear. Jadi kalau di foto-foto kelihatan clear, ininya, hitamnya, kontras hitamnya itu full ya, ya itu teman-teman. Beda dengan yang sambungan, kalau sambungan itu kelihatan. Kalau ini full, dari bawah ke atas itu full spotlight, memakai hitam top ya. Nah ini untuk bagian ini, space-nya ini 8 cm. 8 cm, tapi untuk airnya saya tinggikan sampai 1 cm ini. Di atas list bagian bawah ya 1 cm. Nah ini nih, sampai sini teman-teman. Kapasitasnya dilebihin 1 cm dari batas list ya, 1 cm. Nah seperti itu teman-teman. Oke ya teman-teman, untuk background bagian samping ya, kanan kiri saya nggak pasang, karena untuk tujuannya pencahayaan, karena saya punya lampu pendek, otomatis kalau saya pasang background ya, kanan kiri, fokus cahaya akan di tengah saja teman-teman, tidak sampai samping ya. Jadi untuk background tidak saya pasang. Nah mungkin saya bosan untuk view depan, saya bisa foto-foto atau ambil video dari samping.
Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke bagian rak. Untuk rak ya, ini memakai besi holo galvanis 5x5 dengan ketebalan 1,8 mm ya. Untuk panjangnya otomatis 2 meter. Untuk lebarnya 70 cm, untuk tingginya 80 cm ya teman-teman. Nah, untuk space tengahnya ini, bagian space tengahnya ini 60 cm. Nah, untuk rak yang ini memakai 6 tiang. 6 tiang ya, 6 tiang penyangga supaya safety-nya lebih kokoh ya, teman-teman. Nah, terus untuk ininya sekatannya di pinggir ada 2, untuk besinya 4x4 ya. Di sini juga 4x4. Untuk sekatannya ya, penahan sekatannya ini 4x4. Tengah masih tebel sama, cuma di bagian sekatan ada 2 yang kecil. Ini kecil, berarti totalnya 4, bawah 4, jadi 8 sekatan yang pakai besi kecil ya. 4x4, saya rasa 4x4 ya teman-teman. Nah, untuk cat saya pakai cat yang putih ya, saya mintanya putih biar ada kontras saja sih. Hitam sama putih kan itu lebih kontras lah, ada warna gitu ya. Kalau saya cat hitam semua, saya rasa kurang wah gitu ya teman-teman, kurang wah. Jadi saya putih aja lah gitu ya. Jadi biar ada seninya ya, seni kontrasnya, warna tidak gelap semua gitu kan. Nah, kita lanjut ke bagian alas. Bagian alas ada triplek ya, tripleknya ini 1 cm, busa hati 1 cm, ini dikasih dari Alin Aquarium. Dan untuk bagian styrofoam saya beli sendiri karena kemarin kan ada yang nggak pas, jadi saya beli styrofoam 2 cm ya tebelnya. Nah, mungkin sudah ya teman-teman, kita lanjut ke bagian harga. Oke, kita lanjut harga. Harga yang saya dapat 1 set rak sama tank plus ongkir itu 6.100.000 ya teman-teman, yang saya dapat ya. Jadi untuk harganya saya dapat seperti itu, sudah perjanjian dari Alin Aquarium setelah tawar-menawar ya. Nah, untuk harga ini bukan jadi patokan ya teman-teman, kalian membuat di mana tempat atau mana pengrajin ya. Jadi ini bukan patokan, walaupun untuk kacanya pakai kaca Asahi. Jadi untuk pengrajin pasti punya cara sendiri dan punya harga sendiri ya teman-teman. Dan di daerah masing-masing juga punya harga untuk bahan-bahannya. Jadi jangan samakan untuk harganya ya. Harga yang saya dapat disamakan dengan harga yang di daerah kalian atau di mana-mana tempat ya teman-teman. Jadi ini harga yang saya dapat di Alin Aquarium ya. Jadi untuk kaca Asahi 31 Maret resmi naik ya 3% sampai 7%. Kaca 3 mili nyampe 18 mili teman-teman. Nah, mungkin untuk bulan Maret ke sini pasti akan mahal lagi untuk spek yang tank pakai kaca Asahi Mas teman-teman. Nah, 31 Maret ya, ini berarti besok. Besok udah naik resmi harganya dari PT Asahi Mas. Jadi harganya ini nggak paten ya teman-teman, kalau buat tank seperti ini harganya nggak paten, pasti di mana-mana tempat itu berbeda teman-teman. Sesuai perjanjian dan tawar-menawar ya. Jadi ini bukan patokan ya teman-teman, ini harga yang saya dapat di Alin Aquarium. Ada yang ngomong mahal, ada yang ngomong murah, itu hak yang wajar ya teman-teman. Menurut saya ya ada kualitas, ya ada harga, itu ya teman-teman. Dan tanggung jawabnya itu perlu untuk ini, misalnya ada apa-apa dia bisa dipanggil ya, bisa tanggung jawab, itu jos banget lah pokoknya. Jadi ada suatu kepercayaan dan tanggung jawab gitu ya teman-teman. Oke lah menurut saya, 6.100.000 saya dapat rak dan tank ya. Nanti sang filternya beda lagi karena saya buat ini mungkin besok saya spill untuk pembuatan sang filter ini ya teman-teman. Untuk ini kita fokus ke rak dan tank. Mungkin saya akan jelaskan untuk kelebihan dan kekurangan desain tabok ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke ini, desain tabok ini, kekurangan dan kelebihannya itu teman-teman. Mungkin di sini akan jadi referensi untuk kalian nanti jika membuat tank yang besar ya. Oke?
Mantap ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk bahas desain tabok tank yang saya punya. Kita lihat secara detailnya ya teman-teman. Nah, mungkin di sini kalian bisa lihat, kita mulai dari kelebihannya dulu ya teman-teman. Kalian bisa lihat untuk view depannya, desain tabok itu lebih tegas untuk bagian view depannya. Kalian bisa lihat sendiri, kaca bagian depan ini nyampe bawah full ya. Jadi untuk desain tabok ini atau desain jepit ini, kaca bagian alasnya ya, ini dijepit teman-teman. Pengelemannya, kaca yang di bawah ini ya, kaca alas ini ada di dalam kaca samping ya. Jadi dijepit. Posisinya kaca alas ada di dalam ya, teman-teman. Jadi nggak kelihatan. Yang kelihatan akan seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini kacanya full halus. Halus ya, halus nyampe bawah. Nggak ada sambungan ya. Nggak kelihatan teman-teman. Nah, kaca bagian alasnya ini ada di dalam kaca samping teman-teman. Nah, otomatis untuk view-nya akan lebih tegas di bagian depan ya. Lebih enak menurut saya, lebih enak dan lebih rapi. Nah, itu salah satu kelebihannya teman-teman. Untuk ini lebih rapih. Kalian bisa lihat sendiri, mungkin dari samping juga sama ya. Oke. Nah, untuk bagian pengelemannya yang saya suka ini di pemuaian ya, di pemuaian lem. Jadi untuk bagian ini teman-teman, ini ada space 2 mili ya, 2 mili. Jadi lemnya ini banyak sekali ya teman-teman, lemnya tebal. Nah, ini malah 3 mili ada nih. Nah, ini 3 mili ada. Sama, di sini juga sama ya. Cuma agak gelap ya, agak gelap. Nah, ini tabok teman-teman. Jadi pengelemannya seperti ini, ada space-nya. Jadi menurut saya ya, menurut saya untuk bagian ini ya, di pemuaian menurut saya lebih aman ya. Mungkin untuk desain tabok ini kelebihannya lagi yaitu lebih stabil dan lebih kokoh teman-teman. Karena apa? Karena kaca yang bagian alas ini hanya menahan beban air, tidak menahan beban kaca yang di samping ya teman-teman. Karena kaca bagian alas ini ada di tengah-tengah ya. Jadi untuk bagian kaca samping, samping-samping ini ada di pinggir ya, di pinggir kaca alas. Otomatis untuk beban kaca alasnya hanya menahan beban air. Itu ya teman-teman. Oke, untuk tumpang ya, tumpang kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk tumpang ini kaca dasar ya, kaca dasar ada di bawah dan untuk kaca samping ada di atas kaca alas. Otomatis ya, otomatis kaca alas akan menahan beban air ditambah beban kaca ya teman-teman. Nah, untuk bagian alas akan menahan beban yang lebih besar ya. Udah menahan beban air, lagi menahan beban kaca. Nah, itu minusnya ya. Minusnya bagian desain tumpang ya, teman-teman. Nah, ini desain tabok menurut saya untuk kekuatannya lebih kokoh dan lebih stabil. Karena yang menahan bagian dasar kaca samping juga menahan, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk ini kan nih. Nanti bentar. Nih kalian bisa lihat sendiri ya, kaca samping pun ikut menahan teman-teman. Kalau yang tumpang, kaca yang alas akan menahan beban air dan kaca bagian samping ya. Otomatis untuk jika kacanya tipis, yaitu teman-teman bahaya ya. Apalagi tank yang sebesar ini ya, 2 meter, jika tumpang ngeri teman-teman, bebannya ada di bagian bawah semua. Jika desainnya desain tumpang. Nah, kalau ini kan desainnya tabok jadi agak merata untuk bagian kekuatannya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ya, untuk kelebihannya mungkin seperti itu ya, teman-teman. Kita lanjut ke kekurangannya. Nah, untuk kekurangannya ini basicnya saja ya, teman-teman. Basicnya saja.
Nah, untuk bagian lem, jika lemnya tidak bagus, otomatis kaca akan jebol ya, karena kekuatannya ada di samping ya, pengelemannya di samping menahan beban air ya. Jadi seperti itu teman-teman, kalau lemnya nggak bagus itu akan jebol ya, jebol, pasti ngeri juga ya. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman. Jadi kalau, bagian tumpang bawah masih ada tahanan ya, masih bisa lari berapa senti ya, kalau ini kan langsung ya, langsung pemasangannya di pinggir, otomatis nanti kalau, lemnya nggak bagus, auto jebol ya. Jadi seperti itu teman-teman kekurangannya. Nah, untuk kekurangannya berikutnya, kalian jika, pengelemannya nggak bagus, auto rembes, kalian nyari titik rembesnya itu lebih susah dibanding yang tumpang. Nah, misalnya di sini yang rembes mungkin keluar airnya di sini ya, di pojok sini ya, teman-teman. Nah, mungkin di sini rembes, keluarnya di sini. Jadi, air ngikutin gravitasi, mana yang lebih rendah, dia akan turun dulu. Jadi seperti itu teman-teman, lebih susah untuk, cek jika terjadi rembes. Moga-moga sih kalau hasilnya memuaskan, untuk pengrajinnya juga udah ahli, udah pengalaman, mudah-mudahan tidak terjadi ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut. Untuk kekurangannya sendiri ya mungkin dari harganya lebih mahal dibanding untuk yang tumpang. Karena untuk pengrajin desain tabok ini jarang teman-teman, jarang memakai, desain ini karena untuk perakitannya yang lumayan susah ya, dan membutuhkan lem yang banyak. Jadi agak boros di bagian lem, jadi mungkin harganya lebih mahal. Seperti itu teman-teman. Nah, itu adalah sebagian, kelebihan dan kekurangan desain tabok yang saya ketahui. Mungkin jika kalian, ada pengalaman lagi, mungkin kalian bisa sharing di komentar ya, teman-teman. Jadi seperti itu saja yang bisa saya sharing untuk hari ini, ya. Untuk berikutnya saya akan spill harga untuk sound filter, medianya mungkin ya. Media-medianya di sini akan saya spill harganya, mungkin dari awal proses pembuatan sound filternya. Saya akan sharing lagi, mungkin di sini ada teman-teman yang belum pernah mengunjungi channel saya, jadi saya akan sharing lagi ya teman-teman. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah support channel EU Power. Oke, yang sudah bergabung juga terima kasih banget ya, untuk kalian yang sudah, mampir ya. Oke, itu saja ya teman-teman, untuk kelanjutannya kita spill untuk sound filternya. Oke, sekian ya untuk video saat ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Mantap, kita jumpa di video berikutnya. Oke, cus.